Ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Mahda Sakinah. Perkenalkan, saya Holilatus Sahdia. Perkenalkan, saya Lailatus Sayyidah Hasanah. Perkenalkan, nama saya Hoirul Anjal. UIN Jember sedang mempersiapkan tugas pokoknya, yaitu menyusun konsep integrasi keilmuan dengan menitik beratkan pada pengembangan Islam Nusantara berbasis pesantren. Pertanyaannya, mengapa Islam Nusantara dan pesantren? Islam Nusantara sengaja dipilih sebagai fokus kajian mengingat keberadaan yang telah lama menjadi tempat bersemayanya karakter Islam inklusif, moderat, dan toleran. Sementara pesantren sendiri yang notabene penting dalam menumbuh kembangkan keilmuan keislaman masih diyakini menyimpan sejumlah khazanah keilmuan yang perlu direkonstruksi. Pada tingkat ini, kebanyakan orang memandangnya sebagai pilihan yang tepat karena wujud integrasi keilmuan UIN khas Jember ke depan akan berakar pada ajaran dan tradisinya sendiri. Kerja konstruksi integrasi keilmuan UIN khas Jember telah dimulai. Hal yang menarik dicermati adalah terinspirasinya konstruksi integrasi keilmuan UIN khas Jember ini dari filosofi sumber mata air. Sumber mata air bagi para cendekia UIN Jember memiliki filosofi ilmu yang mendalam, seperti yang terjadi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengambil inspirasi dari filosofi pohon dan jejaring laba-laba sebagai model integrasi keilmuannya. Ilmu bagi para cendekia UIN Jember bagaikan sumber mata air, merupakan anugerah Tuhan untuk kepentingan kemanusiaan yang tidak mengenal dikotomi atau pemisahan. Keragaman ilmu hanya kebutuhan untuk memenuhi kepentingan kemanusiaan. Merujuk pada makna filosofi sumber mata air tersebut dan mengacu pada sejarah awal ilmu, ilmu hakikatnya tidak mengenal dikotomi. Semuanya terintegrasi dan berada dalam satu kesatuan di bawah kekuasaan Tuhan. Filosofi mata air inilah yang telah menginspirasi lahirnya konsep ontologi tauhidi sebagai dasar pengembangan integrasi keilmuan di UIN khas Jember. Secara substansial, ontologi ini meyakini kesatuan sumber pengetahuan dan oleh karenanya tauhid yang dalam hal ini Tuhan menjadi sumber pengetahuan primer. Karena tauhidlah yang menjadi cikal bakal lahirnya 5 mata air ilmu ini: Revelation Science, Social Science, Natural Science, Humanity, and Tool Science. Sementara sumber ilmiah lainnya semisal indera, pikiran, dan intuisi menjadi sumber penunjang saja. Filosofi ini ternyata telah menginspirasi para cendekiawan UIN khas Jember untuk merancangkan paradigma integratif interkoneksi tauhidi sebagai cara pandang integrasi keilmuan di UIN khas Jember. Kekuatan ilmu bagi cendekiawan UIN khas Jember bagaikan sumber mata air adalah terletak pada keberhubungannya antara satu dengan lainnya. Artinya, kerangka pikir integrasi ilmu yang harus dibangun adalah kesatuan integratif, kesaling hubungan interkoneksi antara ilmu umum dan agama. Sementara itu, pada level epistemologis, filosofi sumber mata air ini ternyata mengantarkan kaum cendekia UIN Jember. Kekuatan epistemologis ini juga terletak pada proses dialektika sirkulirnya dalam penelitiannya. Melalui epistemologi ini, kerja integrasi keilmuan UIN khas Jember ke depan akan diarahkan pada adanya kesinambungan kerja akademik dari 3 aras epistemologi. Pada level inilah kerja serius para cendekiawan UIN Jember diperlukan. Karena bukan hanya menyangkut kurikulum dan perangkatnya, tetapi juga bagaimana elaborasi semua hal di atas dalam rencana induk pengembangan, rencana strategi, rencana operasional. Adapun hal yang juga menarik adalah ancangan integrasi keilmuan UIN khas Jember pada tingkat psikologisnya yang tampak pada implementasi nilai Islam Nusantara.
tegasnya, UINHAS Jember ke depan mempersilakan penggunaan beragam pendekatan model dan perspektif dalam mengkaji keilmuan secara integratif. Akan tetapi, indikatornya harus tetap berpijak pada rambu-rambu nilai Islam Nusantara, yaitu 1. Nilai tasawuf atau moderat yang meniscayakan penggunaan cara berpikir yang tidak liberal. Nomor 2. Nilai tasamuh atau toleran yang meniscayakan penggunaan sikap toleran terhadap perbedaan pandangan dengan tetap berpijak pada sumber-sumber pengetahuan. Yang ketiga, nilai tawazun atau menjaga keseimbangan yang meniscayakan penerapan prinsip keseimbangan dalam setiap hal antara akhirat dan dunia. 4. Nilai i'tidal atau tegak lurus yang meniscayakan adanya kreativitas dan inovasi tanpa meninggalkan tradisi. Sinergi dengan corak tauhidiyah, orientasi aksi kogi keilmuan integratif di UINHAS Jember ke depan diarahkan pada upaya kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Indikatornya adalah kepastian pada terpeliharanya agama, terpeliharanya jiwa, terpeliharanya akal, terpeliharanya harta, serta terpeliharanya keturunan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.